Bagaimana RSAB Harapan Kita ini memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan rumah sakit anak dan bunda lainnya? Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Jadi memang RSAB Harapan Kita ini kan sudah 45 tahun berdiri begitu ya. Sejak saya harus cerita bahwa RSAB ini sejak awal berdirinya diinisiasi oleh Ibu Tien Soeharto, Presiden yang kedua, bahwa memang beliau mempunyai cita-cita agar masyarakat Indonesia itu tidak perlu berobat ke luar negeri. Mereka cukup berobat di Indonesia saja, maka kemudian dibuatlah RSAB Harapan Kita supaya semua pelayanan yang terkait dengan ibu dan anak secara komprehensif ada di situ sehingga mereka tidak perlu ke luar negeri, begitu. Nah, kemudian apa buktinya begitu ya? Terbukti bahwa kemudian ada layanan-layanan unggulan yang ada di RSAB Harapan Kita. Tadi di depan sudah disampaikan ya, salah satunya adalah layanan bayi tabung. Namun juga kita punya namanya layanan perinatal terpadu, itu adalah untuk bayi-bayi yang baru lahir kemudian membutuhkan penanganan segera begitu. Itu dilakukan di RSAB Harapan Kita sebagai salah satu prestasi kami bisa jagain bayi gitu ya, 400 lahir di bawah 500 gram bisa hidup dan sekarang sehat begitu. Dan yang ketiga layanan unggulan kita adalah bidik. Bidik ini adalah Birth Defect Integrated Center. Artinya adalah pada ibu-ibu hamil yang mereka membutuhkan pemeriksaan khusus, kita bisa mendeteksi apakah pada kehamilannya itu ada kelainan atau enggak. Sehingga banyak hal yang memang investasi yang kita lakukan di sana demi supaya kita bisa mensejajarkan dengan rumah sakit di luar negeri sana. Gitu. Oke, baik. Sudah berdiri lebih dari 40 tahun ya Bu ya? Ya, betul. Oke, baik. Dari segi pelayanan Ibu, kita ketahui kalau misalnya rumah sakit ibu dan anak itu pasti ada banyak layanan-layanan spesial seperti NICU ya, dan lain-lain. Lalu juga ada yang mungkin spesifik kepada suatu organ-organ yang dimiliki anak-anak dan mungkin pusat rehabilitasi bagi anak-anak yang mengandung autisme dan lain-lain gitu ya, secara keseluruhan dan komprehensif. Betul. Kalau di RSAB Harapan Kita ini sendiri, spesifik service yang ditonjolkan adakah atau secara komprehensif memang melayani semuanya? Ya, spesifiknya ada 3 tadi, yaitu bayi tabung, kemudian perinatal terpadu itu pada NICU dan layanan Birth Defect Integrated Center. Namun sebetulnya kami ingin melayani dalam satu atap dari ujung sampai ke ujung, dari sejak anak ini lahir sampai nanti dewasa dan sampai nanti senior begitu ya, sudah berumur, kita memberikan pelayanan spesifik pada ibu dan anak-anak memang betul. Nah, pada anak-anak sendiri kami memiliki lebih dari 45 orang dokter dengan 13 subspesialis. Jadi saya kira semua subspesialis ada di RSAB Harapan Kita begitu. Sementara di ibu kita juga punya layanan-layanan subspesialis dari obstetrik ginekologi, ada 5 subspesialis yang juga saya kira cukup lengkap. Kami juga dilengkapi dengan dokter-dokter pendukungnya. Ada dokter bedah anak, dokter bedah plastik, kemudian dokter mata, dokter THT dan lain-lain yang mendukung sehingga layanan itu bisa terintegrasi dalam satu atap. Jadi pasien cukup nyaman, tidak perlu ke luar rumah sakit gitu ya, cukup di dalam RSAB bisa terselesaikan semuanya. Untuk SDM Ibu, dokter-dokter, nakes dan lain-lainnya, suster ya biasanya kalau untuk RSAB kan sangat-sangat bidan ya Bu ya dan lain-lain. Itu most likely semua dari fakultas kedokteran yang ada di Indonesia ya Bu ya berarti ya? Ada di Indonesia juga, ada lulusan juga dari luar negeri juga ada, tapi sudah persamaan di Indonesia sudah diakui lah untuk bekerja di Indonesia. Namun sebagian besarnya kalau ke luar negeri itu mereka fellow ya. Fellow 3 sampai 6 bulan ke luar negeri untuk belajar suatu hal yang biasanya di Indonesia belum ada. Jadi kita untuk memperkaya dan meningkatkan skill teman-teman dokter, maka kita kirim untuk fellowship ke luar negeri. Kita saat ini kami sudah sister hospital dengan Boston Children's Hospital.
Kami juga punya kerjasama dengan Kanagawa Children Hospital di Jepang. Oke, Kanagawa ya. Iya, betul. Dan sekarang sedang menginisiasi kerjasama dengan salah satu rumah sakit ibu dan anak di Cina. Bentuk-bentuk kerjasamanya seperti apa itu, Bu? Bentuk kerjasamanya kami datang ke sana untuk belajar begitu ya. Kami mengirimkan dokter-dokter kami untuk belajar. Atau juga baru kemarin ini kami mengadakan namanya event Cup 2024 International Fetal and Neonatal Update 2024. Jadi kami kedatangan narasumber-narasumber para dokter dari Amerika, kemudian dari Jepang, dari Malaysia, dari Singapura, dari Vietnam dan dari Thailand untuk sharing knowledge mereka gitu ya, terkait dengan spesifik sekali temanya adalah jantung pada bayi dan anak gitu. Dan itu karena ada workshopnya, ada hands on-nya. Hands on itu artinya dokter-dokter itu bisa langsung masuk ke cath lab kita, kemudian pegang pasien, kemudian kita dibantu oleh narasumber dari luar negeri, dibimbing begitu dengan teknik mereka yang tentunya tekniknya tidak sama dengan teknik di Indonesia, sehingga bisa memperkaya teknik mengerjakan pasien gitu ya. Gitu sehingga harapannya ya kita nggak kalah dari luar negeri sesungguhnya. Baik. Untuk kinerja atau performance dari operasional dan juga finansial 2024 ini seperti apa, Bu? Apa yang ingin sampaikan? Ya. Saya bersyukur sekali RSAB Harapan Kita ini secara performance dari tahun ke tahun cukup bagus dan sangat bagus. Kalau kita tahu pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata kan kurang lebih 5% begitu ya. Kalau pada sektor kesehatan itu growth-nya itu 10-15%. Untuk RSAB sendiri saya bersyukur sekali bisa sampai 17,5% pertumbuhannya. Sehingga saya kira ini target saya sih saya bisa pertahankan dengan pertumbuhan 17,5% ini sehingga bisa terus bertumbuh dengan baik. Khusus untuk bayi tabung, Mbak. Bayi tabung saya di antara instalasi-instalasi yang ada di RSAB Harapan Kita, bayi tabung kami bisa growth di 50%. Jadi untuk ini memang meskipun dengan effort yang luar biasa ya, bahwa harus evaluasi harus terus menerus, kemudian perbaikan dilakukan di sana sini, nyatanya bisa begitu, nyatanya bisa tumbuh dengan baik dan artinya bisa diterima oleh masyarakat begitu ya. Baik. Untuk capaian di tahun depan, dari segi operasional dan finansial, apa yang akan dikembangkan ke depannya di RSAB Harapan Kita, Ibu? Ya, kami akan konsisten dengan kekhususan kami pada ibu dan anak, dan kami akan tentunya mengembangkan layanan-layanan yang memang spesifik ada di rumah sakit tersier. RSAB kan Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional. Begitu. Artinya kami adalah rumah sakit paripurna untuk kesehatan ibu dan anak yang paling ujung begitu ya. Jadi kami akan konsisten dengan layanan-layanan yang spesifik ibu dan anak. Misalnya kami memang saat ini sedang mengembangkan kardiologi pada anak sejak dari janin, maksudnya sejak ibu hamil kami bisa mendeteksi apakah bayi yang dikandung ibu ini, si ibu ini ada kelainan jantung atau enggak. Itu tidak banyak rumah sakit yang bisa melakukan itu begitu. Hal lain juga kami akan memulai melakukan transplant untuk transplant sum tulang untuk pasien-pasien talasemia. Gitu. Yang mungkin kan karena kami bertiga nih ya, ada Rumah Sakit Kanker Darmais juga akan transplant, tapi Darmais akan transplant spesifik pada leukemia. Di tempat kami di RSAB Harapan Kita kami akan spesifik pada talasemia.